hitung di depan betul, duluan. betul. Iya. Bahkan bahkan pada saat lu ingin memilih pasangan hidup lah ya. Pada saat lu ingin memilih pasangan hidup, lu juga Mm-mm, tetap mm-mm. tetap menghitung ya. Karena ada Iya, iya, gue research-nya dan kan Sabda sebenarnya. melakukan itu. Iya, betul, 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 betul. Ada research saintifiknya dalam kita memilih pasangan hidup kan. Iya, dan riset itu maksudnya didapat dari orang-orang yang ada gitu kan. Jadi didata nih Ya, orangnya yang ya bahagia, pernikahan yang bahagia atau kayak gimana sih faktor-faktor yang bakal betul. membentuk itu gitu kan Betul. dan seterusnya. Betul. Ya gue sih ngeliat oke kalau gitu ya udah ini udah proven gitu kan di dalam kasus-kasus yang ada sejauh ini dari data yang Betul. tersedia. Ya menurut gue kalau misalnya kita bisa tahu itu kenapa enggak dipertimbangkan gitu kan? Ya banyak Betul. orang Betul. misalnya kayak misalnya bingung sendiri kaget gitu kenapa ya gue waktu itu gue kira marriage tuh bakal bikin hidup gue jadi happy gini-gini ya itu kan lalu salah berarti kan Betul. maksudnya salah nih Betul. membaca faktanya gitu loh apa yang bikin And you know happy-nya what? tuh And nggak. you know what? Basically relationship yang hancur itu biasanya adalah karena kita ignore red flag-nya di awal kan. Hmm. Iya padahal udah Ya, diketahui kan fakta-faktanya udah kan kayak diketahui misalnya sebenarnya lo kalau kalau lihat kita orang kayak kalau gini lo kita bakal gini. mengerti betul. Kalau kita mengerti hitungan saintifiknya bagaimana cara mencari jodoh. Makanya sebenarnya ini jujur ini opini personal gue ya. Gue dari dulu selalu terganggu dengan statement jodoh di tangan Tuhan. No, jodoh di tangan jurnal ilmiah sebenarnya karena bisa dicek. Ya Karena ya karena bisa sebenarnya gini dicek. sih kalau untuk yang jodoh ya maksudnya jodoh ditentukan atau apa itu gue juga kadang-kadang sebenarnya bingungnya sama definisi jodohnya sebenarnya. Jadi definisi jodoh di sini nih Betul, apa dulu nih ya nggak sih? Ya betul. misalnya lo married terus lo cerai itu hitungannya dia jodoh lo bukan tuh, gitu kan? Nah itu kan ini gimana nih dia jodoh lo bukan? Jadi kadang-kadang tuh gue mau menguji klaimnya juga bingung karena definisi dari jodohnya itu nggak bisa dikunci gitu. Jadi kita nggak bisa Betul. uji klaim itu gitu. Betul, betul. Oke, sekarang balik ke yang satu lagi, yang imagination. Untuk Oke oke. orang yang untuk orang yang mengukur semuanya, Mm-mm. hidup lo hampa gak sih kan? Ngerti nggak maksud gue? Iya. Nggak Tapi tapi lo ngerti nggak pertanyaan gue kan? iya itu justru jawabannya bukan dari gua nggak sih Cok maksudnya itu harus datang dari lo nggak sih yang merupakan kayak teman gua orang lain yang ngelihat gue how I live my life etc kayak do you think hidup gua hampa. Kayaknya sih enggak sih, kayaknya. Ya enggak sih, definitely no sih, karena betul, 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 enggak sih, enggak. Malah, malah kalau boleh beropini ya, lagi-lagi ini opini, kalian boleh nggak setuju, karena ini kan negara bebas ya. Malah Ya menurut gue yang hampa itu pada saat kita melemparkan kekhawatiran kita ke sesuatu yang di awang-awang gitu karena ya gimana kita nggak tahu juga. Tapi menarik sih kan. Karena biasanya stigma yang dilemparkan kepada orang-orang yang everything is about number, everything is about statistik itu adalah lo tidak memberikan kehidupan kesempatan untuk berjalan sebagaimana mestinya. Stigmanya begitu. Padahal sebenarnya dengan menghitung, dengan mengukur, dengan membaca dari jurnal-jurnal yang tentunya sudah valid secara empirical proof ya, itu malah kita bisa mengoptimalkan kehidupan kita di dunia ini. Itu sebuah mind blowing sih menurut gua. ya nih kayak sederhananya gini Cok nih dari si Ya, Sabda kayak misalnya gini basically gue waktu ketemu Sabda di awal itu gue berat gue tuh 49 kilo sekarang berat oke. gue Ini 56 pertama kali ketemu Sabda. ya 49 49,5 lah berarti nanti aku kurus. Nah, Ya, Sabda itu untuk dapat happiness dalam relationship, dia dia nggak bisa kalau sama cewek yang terlalu kurus gitu, karena selera dia tuh especially harus ada toketnya yang lumayan bagus gitu. Nah, ya, ya, and ya, then scientifically speaking, kita tahu dari data yang ada bahwa ya. ketika lo mau menaikkan payudara, lo tuh emang butuh naikin lemak. Jadi kayak ya Betul, udah nambahin betul, aja berat badannya untuk mendapatkan itu. Dan akhirnya ya betul, udah dengan perhitungan yang tepat ya, ya dia dapat apa yang dia mau dan gue dapat apa yang gue mau juga. betul. Jadi win-win Gitu solution kan. ya. Iya, exactly. Iya, Hai. iya, iya. Ini nanti lagi ini Sabda nih dia tiba-tiba Oh, muncul. ada Sabda. Halo Sabda, gue pinjem dulu istri lo bentar ya. Gue pinjem istri lo bentar ya lagi live. So dia iya makanya. Anyway, lo tau gak kan? Gue itu Apa?
mungkin nggak banyak orang yang tahu bahwa banyak pemahaman-pemahaman gue dalam meng-approach sesuatu itu gue dapet referensinya dari salah satunya dari Kania gitu. Dan lu tuh adalah orang yang bisa membongkar beberapa paradigma-paradigma. Sebenarnya nggak membongkar ya. Kalau membongkar kayaknya it's a strong word. Kayaknya memberikan alternatif lah ya. Memberikan Ya, alternatif pilihan. Memberikan alternatif pilihan kepada banyak orang pada saat meng-approach sesuatu. Nah, buat teman-teman yang ya, ada nih di live ini, gue dan Kania itu punya konten di Geolife. ya, Namanya betul. Boleh Nggak. Nggak. Jadi, konten Boleh Nggak ini sebenarnya adalah alternatif jawaban dari masalah sehari-hari yang biasanya kita udah dengar jawabannya di mana-mana gitu. Terus Iya, kalau iya. misalnya pengen pengen dengar alternatif jawabannya, mungkin bisa langsung cek aja di Geolab boleh nggak, bener ya? Iya, betul. Cek aja di Geolife, nama rubriknya boleh nggak. Dan itu udah ada Boleh. playlistnya juga. Playlistnya Coki dan Kania, nama playlistnya. Coki dan Dania. Ya. Dimana kita tuh ngebahas kayak misalnya apakah manusia harus menikah? Wah itu Ya. menarik tuh. Yang terakhir Kenapa pertanyaan itu ya. pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Dan kalau misalnya Ya. kalian di sini nih punya pertanyaan-pertanyaan liar, kayaknya sih boleh sih di email. Ada emailnya kan? Ada geolife.id@gmail.com. Iya, langsung aja di email, di email, di Boleh email. email. Dan Ya, boleh juga di taruh di email comment section juga boleh. Kita pasti taruh ngebacain komennya. betul. Dan satu lagi gini, gue nggak tahu kenapa ya, kayaknya orang nggak tahu kalau lo udah menikah. Banyak banget yang komen-komen gue sama lu suruh pacaran katanya kan. Masa gue suruh pacaran sama lu? Iya, itu tadi laki gue. Jadi yang tadi masuk itu adalah Sabda. Sabda itu adalah suaminya Kania. Dan Sabda adalah Ya, salah satu orang betul. terjenius yang pernah gue kenal sih. Kalian itu kalian tuh adalah couple jenius, couple jenius. Ya udah kayaknya kita nanti harus syuting boleh nggak secepatnya sih Yes, karena yes, menurut as gua soon. viewersnya nggak terlalu banyak tapi excited. Tapi viewersnya nggak terlalu banyak tapi mengamati gitu tapi tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik gitu. Ya, Thank you Kania waktunya. thank you banget, Coki. Thank you juga semua udah ngikutin. Betul. Ini sorry ya ini norak-norak nih komen-komennya nih bangsat nih emang nih Deadwood. No, that's okay. That's totally okay. Sorry. Ya I udah still take it as begitulah. a compliment sih. I still take it as a compliment kok. You know what? That's why I love you as a friend karena lu tuh adalah wanita yang thick skin. Lu tuh adalah wanita yang kalau wanita lain mungkin abis live sama gua langsung bikin thread di Twitter mungkin tentang bagaimana dia. Ya kalau gue sih ngeliatnya ketika orang menganggap gue punya sesuatu yang bagus ya, it's a compliment. Wow, Thank wow. you. Thank you Kania ya. Thank you. Ya, Mungkin kita akan ketemu lagi in another time dan kita masih cecetan juga kok. Oke. ya, Dadah. sure. Bye Yuk, bye. bye-bye. Bye. Itu dia Kania. Itu dia Kania. Bangsat komen-komen kalian sampah, mesum. Komen-komen yang merendahkan diri sendiri. Save live-nya yo. Aduh, jangan di-save. Oh, Anda baru join. Ya, Anda telat sih baru join. Coba kita lihat siapa yang ada nih. Gue tuh sama besok gue mau ngasih tau, besok gue sama Habib Hussein itu punya podcast di Noise, di mana podcast gue sama Habib Hussein itu adalah podcast yang beda dengan yang lain. Kenapa? Karena kalau di podcast lain kan biasanya kan kita karena ada tanggung jawab lain, kadang kita dipaksa untuk memiliki satu opini yang sama terhadap satu topik. Tapi besok jam 5, kalau nggak ada halangan, podcast gua dan podcast Habib Hussein bakal keluar, di mana gua akan punya opini sendiri, Habib Hussein akan punya opininya sendiri, dan kita akan setuju buat tidak setuju dengan opini kita. Dan itu menurut gue salah satu podcast terbaik yang pernah gue bikin. Karena
Habib Hussein datang dengan argumen yang menarik, gue juga datang dengan argumen yang menarik, dan kita mencoba saling memahami satu sama lain tanpa mengkompromikan apa yang kita percayai. Nah, thank you banget nih. Bukan di podcast Musuh Masyarakat. Ada podcast baru, podcastnya Habib Jafar. Coba kita lihat. Nama podcastnya berbeda tapi sama. Berbeda tapi sama. Ada yang mau nanya-nanya nggak? Menarik. Itu podcastnya menarik. Kan kalau di Pemuda Tersesat atau apa, itu kan kita mengutamakan toleransi kan di podcast itu. Itu toleransi yang masih level-level, toleransi yang masih di level kita masih menahan diri untuk mengungkapkan argumen-argumen kita, karena kita menganggap mungkin nanti akan ada yang tersakiti. Tapi nanti besok di podcast gue sama Habib Jafar, lo akan kaget. Karena gue punya argumen yang keras, Habib Jafar juga punya argumen yang keras. Tapi kita masih bisa berteman dan kita setuju untuk tidak setuju. Tayang di YouTube nggak? Nggak, di Noise. Jadi kalian tinggal download aja Noise ya, kalian tinggal download aja Noise terus langsung dengerin. Bang, udah 30 orang bilang gue mirip lu. Wah, bagus tuh. Berarti nanti kalau gue dikejar ormas, atau dikejar siapapun, nanti lu jadi stuntman gue aja digebugin. Lumayan. Siapa komika paling jenius yang lo kenal? Ini di luar negeri atau di dalam negeri? Kalau di luar negeri banyak banget. Ada Bill Burr, ada Jim Jeffries, ada Louis C.K., ada Chris Rock. Itu salah satu yang menurut gue bagus banget. Apakah flat earth itu nyata? Gue nggak percaya flat earth. Dengernya di mana? Dengernya di Noise. Aduh. Ya, Russell Peter gue nggak suka. Gue nggak suka Russell Peter karena jokesnya terlalu biasa buat gue ya. Tapi lucu, tapi gue nggak suka. Bang Coki, kira-kira paham ente tentang reinkarnasi? Gua nggak percaya reinkarnasi. Apakah Steve Jobs masih hidup? Nggak tahu. Dari info yang gue denger sih dia udah mati. Main FF nggak? Kagak. Jadi kapan ke Aceh? Kalau jadi gue nanti pengen bikin tour stand up ke Aceh sih. Paman udah pernah nonton Dokter Zakir Naik? Udah. Nggak tertarik gue. Menurut gue argumennya jelek. Kapan napak tilas ke kantor FPI? Waduh. Kalaupun mau kan udah nggak ada kantornya. Bang, bisa joget jamet nggak? Kenapa saya harus joget jamet? Halo, halo teman-teman yang baru. Lihat question section yang mana? Ada banyak banget nih. Gua nggak tahu caranya nih. Menurut lo Walt Disney masih hidup nggak? Kayaknya udah meninggal deh. Lo begadang mau sahur? Tidak. Godzilla beneran ada nggak sih? Bangsat pertanyaannya. Kenapa Anda bertanya kepada saya apakah Godzilla beneran ada? Halo, 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 halo. Bang, kapan nikah? Kapan? Tidak tertarik nikah saya. Bang, mampir ke Belitung. Boleh, nanti coba gue datengin ke Belitung. Bagaimana menurut Paman dengan Christian Prince? Gak jelas juga. Bang, apa pendapat lu tentang pasangan gay di Twitter yang diserang netizen Indo tersaing kita? Ya memang orangnya
Orang-orang netizen Indonesia memang sok suci aja. Kan kunci surga kan punyanya netizen Indonesia. Kan netizen Indonesia kan yang bisa menentukan mana yang masuk surga, mana yang bisa masuk neraka. Netizen Indonesia kan eh, wakilnya wakilnya yang di atas di bumi ini. Jadi ya netizen Indonesia berhak eh, menentukan siapa yang masuk surga. Ya nanti kalau 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 ditegur nanti netizen Indonesia bilangnya, tapi kan katanya kan, tapi kan kata agama begini ya, selalu netizen Indonesia tuh selalu mengatasnamakan agama untuk menjadi orang yang menyebalkan. Padahal sebenarnya agama tuh tidak seperti itu. Tapi ya udahlah. Apa yang Anda harapkan dari netizen Indonesia? Ya loh, percaya surga kagak. Halo, Odi. Bang, semisal Hazel udah gede nanya ke lu, Om Coki kenapa Om Coki nggak mau nikah? Jawaban lu apa? Mind your own business lah, kenapa? Minuman apa itu? Ini saya minumannya air putih. Nah, tapi ada minuman lain. Saya ada wine, saya ada Jameson juga, ada lagi. Dan kadang ada ini. Gua nggak bisa minum dry. Bang, lo habis mati kemana? Hilang aja udah. Ke kehampaan. Paman lagi duduk di kursi apa? Kebetulan kursi yang saya duduki ini belum ada agamanya. Jadi kursi saya ini lagi saya didik untuk punya agama. Dan memang sementara saya masih duduk di kursi ateis. Kalau ada teman-teman yang ingin ngajarin kursi saya sesuai dengan agama yang baik, bisa langsung aja DM, nanti akan gua kasih alamat. Dan mungkin teman-teman bisa ngajarin ajaran-ajaran agama kepada kursi saya, supaya kursi saya bisa menjadi kursi yang beragama. Karena ternyata belakangan ini, benda mati juga harus punya agama ternyata. Dan kebetulan kursi saya sih masih ateis. Ya memang salah kursi saya, mohon maaf ya. Iya, karena yang saya dengar katanya ada kursi agamanya agama tertentu gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lu teis apa ateis sih, Cok? Gua agnostik. Bang Coki, gimana tanggapan abang sama netizen yang selalu nanya kapan mualaf? Nggak apa-apa. Saya berterima kasih karena kan mungkin buat teman-teman merasa bahwa eh, menjadi mualaf itu adalah sebuah berkah dan mereka menginginkan berkah kepada saya. Ya nggak apa-apa. Saya mengapresiasi. Cuman kan mengapresiasi itu beda dengan akan melakukannya. Jadi kalau kalian mengharapkan nggak apa-apa, saya terima doa. Masa hal-hal yang baik tidak saya terima? Silakan boleh boleh. Bang Coki lo kalau meninggal masuk mana? Masuk peti sih yang jelas. Baru habis itu dikubur di tanah. Tapi nanti gue pengen dikremasi. Editin bang, ntar gue post. Boleh. Nih, tuh. Lagi. Tuh, post tuh. Paman, saya mau makan di warteg. Tapi takut. Yang semalam seru kan? Seru dong. Seru kan, Di? Seru.
Bang, lo kok bisa sih nggak baperan sama orang? Nih ya, saya akan ajarkan bagaimana caranya supaya Anda tidak baperan sama orang lain. Oke? Gini caranya. Ini adalah tips bagaimana caranya supaya kita tidak baperan sama orang lain. Caranya adalah kalian harus sadar ketersinggungan itu diambil, bukan dikasih. Oke? Gue ulang sekali lagi ya. Ini udah sering gue omongin di berbagai macam konten. Supaya kalian tidak baperan, kalian harus sadar ketersinggungan itu diambil, bukan dikasih. Gimana simpelnya? Simpelnya gini. Misalnya ini statement. Ini misalnya, Coki jelek. Misalnya ini statement Coki jelek. Yang mengambil statement ini menjadi ketersinggungan itu diri kita sendiri. Kalau kita ambil statement ini masukin ke hati, ya jelas kita tersinggung. Tapi kalau statement ini nggak kita ambil, nggak kita masukin ke hati, ya kita tidak akan tersinggung. Jadi apabila Anda tersinggung, tersinggung itu sebuah pilihan. Kita bisa memilih untuk tidak tersinggung. Jadi sebenarnya tidak ada auto tersinggung tuh tidak ada. Kalau lu auto tersinggung, berarti lu tidak punya kemampuan diri untuk bisa memilih-milih mana yang baik buat lo, mana yang buruk buat lu. Gitu. Jadi gimana caranya buat nggak baper? Ya don't give a fuck. Kalau misalnya ada yang bilang, goblok lo. Nah, ya udah, itu kan menurut lu. Tapi kan apakah gue beneran goblok atau enggak, yang tahu cuman gue. Kata-kata orang tuh tidak tidak merepresentasikan lu yang sebenarnya. Jadi nggak usah diambil pusing. Gitu. So kata-kata yang buat gue tersinggung gak ada, sumpah gak ada, tidak ada. Tapi kalau baper, tidur bang besok sahur, waduh. Jadi gitu, kalian tuh nggak usah tersinggung. Bang, gue mau kerja di MLI, waduh kenapa? Turu turu turu. Jadi kan orang-orang baper tuh artis yang bikin gue sebel, nggak ada. Kagak ada orang yang bikin gue sebel, nggak ada. Karena kebahagiaan gue itu tidak bergantung sama orang lain. Kebahagiaan gue itu bergantung sama diri gue sendiri. Jadi mau orang jungkir balik nyebelin kayak apa juga, itu tidak mempengaruhi atau tidak memberikan efek apa-apa ke set kebahagiaan yang udah gue bikin. Ya jadi gue orang yang bebas aja. Gue jadi orang yang bebas. Jadi orang yang ya menikmati menikmati diri gue tanpa peduli kata-kata orang lain. Apalagi nih, ada yang mau nanya-nanya lagi ya? Jadi gitu ya, kalau misalnya lu mau nggak tersinggung, jadi kayak kalau lu misalnya mau nggak gampang tersinggung, ya udah, nggak usah diambil hati omongan-omongan orang, namanya omongan orang. Kalau kalau misalnya lu tersinggung sama omongan orang, jangan-jangan yang diomongin tuh bener, karena tek gitu. Tapi kalau udah itu yang diomongin nggak bener, terus lu tersinggung, terus kenapa energi lu sia-sia, bro? Kalau lo ditonjok marah nggak? Gue laporin polisi, ngapain marah? Misalnya nih gue ditonjok, dar. Oh ya udah, gue visum laporin polisi. Toh gue marah juga bonyoknya nggak hilang. Oh,
Kalau oke, tadi menarik nih. Katanya gue sebel. Tadi katanya di Twitter lo sebel sama orang yang punya aura positif dan sempurna. Oke, mungkin kata-katanya salah waktu itu di Twitter. Bukan sebel, tapi terganggu lebih tepatnya. Terganggu. Jadi kalau sebel di sini udah hampir kesebel, tapi di sinilah, di sinilah. Terus terang gue terganggu dengan ambasador-ambasador kebahagiaan. Gue tidak terganggu dengan kebahagiaannya itu sendiri, tapi gue terganggu dengan ambasador-ambasador yang menyuarakan positive vibe, yang menyuarakan kayak hidup harus positif, hidup itu adalah bahagia. Menurut gue kayak kalau lo bahagia nggak lo post di sosmed gitu. Kalau buat gue, tapi bisa jadi beneran bahagia gitu. Tapi maksud gue sebel dengan orang-orang yang positive vibe only, harus positif terus, hal-hal kebahagiaan. Gue sebel karena menurut gue nggak relevan aja sama orang-orang kayak gitu. Menurut gue orang-orang kayak gitu tuh eh, tidak natural buat gue. Karena buat gue itu manusia adalah kumpulan dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Kita yang sekarang nih adalah kumpulan dari kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Yang mana kita belajar dari kesalahan masa lalu kita menjadi manusia yang lebih baik, dan jadilah kita di saat ini. Jadilah kita di detik ini. Sehingga menurut gua, manusia itu adalah makhluk tempatnya salah. Manusia itu adalah makhluk yang harus punya ruang untuk salah. Manusia itu adalah makhluk yang harus berdansa dengan kenegatifan supaya bisa berkembang menjadi makhluk yang lebih baik. Sehingga kalau saya melihat orang-orang dengan positif vibe, yang positif-positif, gue sebel karena tidak natural. Gue rasa tidak ada orang yang selalu positif-positif gitu, tidak ada. Menurut gue kalau ada orang yang positif terus, itu creepy buat gue. Kayak, men lu kayak bukan manusia deh, gue gak mau bergaul sama lu. Gue lebih suka bergaul sama orang yang real. Yang dia punya dosa, dia punya kesalahan, dia juga punya masalah. Nah, orang-orang seperti itu real buat gue. Orang-orang seperti itu relevan buat gue. Karena manusia ya begitu. Makanya gue